Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lirahman Hamid dengan NIM 3332210022 dari kelas 1 ingin mempresentasikan reaksi redoks bagian 1. Yang pertama yaitu pengertian dari bilangan oksidasi atau biloks. Biloks adalah singkatan dari bilangan oksidasi yang dapat didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Beberapa atom hanya mempunyai satu biloks, namun ada beberapa atom yang mempunyai lebih dari satu biloks. Jika ditemukan nilai dari sebuah bilangan atom pada suatu molekul ataupun senyawa, maka harus diketahui terlebih dahulu biloks atau unsur lainnya yang mempunyai sifat umum atau standar. Selanjutnya adalah aturan-aturan penentuan biloks. Aturan yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas atau unsur yang tidak membentuk senyawa atau tidak berikatan dengan unsur lain adalah 0. Contoh Fe, biloks dari Fe-nya adalah 0 karena Fe tidak bermuatan. Sedangkan H2, biloks dari H adalah 0. Meski ada dua unsur tetapi tetap satu jenis. Jadi masih termasuk unsur yang bebas. Begitu juga dengan S8 yang memiliki biloks 0 dan banyak contoh lainnya. Aturan yang kedua adalah bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya. Contohnya di sini adalah K+ memiliki biloks 1 dikarenakan muatan K+ adalah plus. Jadi biloksnya adalah 1. Begitu juga dengan Ca2+, karena muatannya 2+, jadi biloksnya adalah 2. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Aturan selanjutnya adalah bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu positif, yang terdiri dari dua golongan, yaitu logam golongan utama, yaitu golongan A, dan logam golongan transisi, yaitu golongan B. Biloks golongan 1A memiliki 1 biloks, dikarenakan mampu melepas 1 elektron. Biloks golongan 2A yaitu 2 karena mampu melepas 2 elektron, dan juga 3A yaitu biloksnya adalah 3. Dalam golongan transisi contohnya yaitu Cu yang memiliki 2 biloks yaitu plus 1 dan 2, Fe 2 dan 3, dan Sn 2 dan 4. Dalam golongan transisi biloks selalu positif tetapi memiliki lebih dari 1 biloks. Aturan selanjutnya adalah bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah plus 1, kecuali dalam hidrida biloks H adalah min 1. Contohnya di sini adalah bilangan oksidasi H dalam H2O, NH3, dan HCl adalah 1, kecuali bilangan oksidasi H dalam NaH dan CaH2 yaitu min 1. Di sini kita dapat lihat contohnya yaitu HCl yang berikatan dengan non-logam sehingga memiliki bilok plus 1. Berbeda dengan NaH yang berikatan dengan logam sehingga memiliki biloks min 1. Aturan selanjutnya adalah bilangan oksidasi dalam senyawa O adalah min 2 kecuali dalam hal ini semua bilangan oksidasi senyawa O adalah min 2 kecuali dalam peroksida yang yaitu H2O2 dan BaO2 biloks O-nya adalah min 1. Dalam superoksida yaitu KO2 biloks O adalah min setengah. Dan dalam F2O biloks O-nya adalah 2. Contohnya bilangan oksidasi O dalam H2O adalah min 2, kecuali bilangan oksidasi O dalam H2O dan BaO2 yaitu min 1, karena termasuk dalam peroksida. Aturan selanjutnya adalah bilangan oksidasi senyawa biner atau senyawa yang terdiri dari dua unsur adalah unsur golongan 7A yaitu biloksnya adalah min 1. Dan unsur golongan 6A biloksnya adalah min 2. Contohnya di sini biloks Cl dalam NaCl adalah min 1 karena Cl merupakan unsur dari golongan 7A. Contoh selanjutnya adalah biloks O dalam H2O yaitu min 2 karena termasuk dalam golongan 6A. Aturan selanjutnya adalah biloks molekul atau senyawa netral adalah 0. Dan bilok ion poliatom sama dengan muatannya. Jadi di sini contoh pertama adalah biloks H3PO4 karena
karena merupakan senyawa netral jika dijumlahkan semuanya, yaitu 3 kali biloks H tambah 1 kali biloks P tambah 4 kali biloks O, hasilnya adalah biloks yang 0. Berbeda dengan contoh selanjutnya, yaitu biloks CO32- yang memiliki biloks -2 karena ion polyatom. Jadi biloksnya sama dengan muatannya. Jika dijumlahkan 1 kali biloks C tambah 3 kali biloks O jadi -2. Aturan yang terakhir yaitu unsur non-logam dapat memiliki beberapa biloks bergantung pada atom lain yang diikatnya, misalnya belerang. Contoh yang pertama yaitu bilok S dalam Na2S yaitu -2, bilok S dalam SO2 yaitu 4, bilok S dalam SO3 yaitu 6. Jadi S adalah non-logam yang bisa mempunyai beberapa biloks tergantung atom yang lainnya. Selanjutnya adalah pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Jadi reduksi itu adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Sementara oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Selanjutnya adalah penggolongan reaksi berdasarkan bilangan oksidasi, yang terdiri dari reaksi redoks, reaksi bukan redoks, dan reaksi disproporsionasi. Yang pertama adalah reaksi redoks, yang suatu reaksi termasuk reaksi redoks jika terdapat suatu zat yang mengalami oksidasi dan zat lain mengalami reduksi. Contohnya itu di sini unsur Ag mengalami penurunan biloks dari 1 menjadi 0, artinya unsur Ag mengalami reduksi, sementara unsur Na mengalami kenaikan biloks dari 0 menjadi 1, artinya unsur Na mengalami oksidasi. Oleh karena itu terdapat zat-zat yang mengalami oksidasi dan zat-zat yang mengalami reduksi, maka reaksi tergolong reaksi redoks. Selanjutnya adalah reaksi bukan redoks. Pada reaksi bukan redoks, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah. Dengan kata lain, pada reaksi ini tidak terjadi perubahan biloks. Dapat dilihat dalam contoh tersebut, biloks masing-masing unsur baik di ruas kiri atau kanan sama, yaitu biloks Ca-nya ada 2, biloks C-nya 4, dan biloks O-nya itu -2. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi tidak mengalami perubahan biloks, maka reaksi tersebut tergolong reaksi bukan redoks. Yang terakhir adalah reaksi disproporsionasi. Suatu reaksi redoks tergolong reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks jika terdapat suatu zat yang mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Contohnya pada reaksi tersebut unsur Cl2 mengalami perubahan biloks dari 0 menjadi -1 dan -5. Oleh karena itu unsur Cl2 mengalami oksidasi sekaligus reduksi, maka reaksi tersebut termasuk disproporsionasi atau reaksi autoredoks. Yang terakhir adalah pengertian reduktor dan oksidator. Yang pertama yaitu pengertian reduktor. Reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain atau zat yang mengalami oksidasi pada saat bereaksi. Sementara pengertian oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain atau zat yang mengalami reduksi pada saat bereaksi. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.